Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga masih tetap semangat dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan belajar IPS tema 8 subtema 1. Oke, kita masuk materi ya. Tema 8 subtema 1 membahas manusia dan lingkungannya. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan karena lingkungan sebagai pendukung kelangsungan kehidupan manusia. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah tempat kita hidup untuk mencari penghidupan dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang dimiliki secara timbal balik dengan makhluk hidup yang ditempati. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada orang yang mampu membuat semua barang yang akan dibutuhkan dengan dirinya sendiri. Pasti ada campur tangan dari orang lain. Dengan begitu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Manusia dengan lingkungan sangat berhubungan, maka ada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau sumber daya alam, antaranya yaitu pertanian. Negara Indonesia adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Hasil-hasil dari pertanian Indonesia ada kelapa sawit, tembakau, kemudian karet, ada juga jagung, padi, kopi, cengkeh, dan ketela. Bukan hanya itu saja ya. Kemudian perikanan, yang kedua itu perikanan. Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Perairan tersebut dimanfaatkan untuk usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat meliputi air tawar dan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, serta bendungan. Perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang berdekatan dengan tepi pantai. Yang selanjutnya yaitu perikanan air laut. Perikanan air laut merupakan penangkapan ikan dari laut atau dari pantai, sedangkan pembudidayaannya dimasukkan dalam tambak-tambak. Kemudian penangkapan ikan laut dilakukan masih secara tradisional oleh para nelayan. Ya, karena Indonesia sangat terbatas ya untuk memiliki alat-alat canggih. Yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat. Yang kedua yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar ditujukan untuk ekspor dan hasilnya dipakai untuk devisa bagi negara. Ini tanaman perkebunan digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman musiman atau berumur pendek, itu ada tebu, rosella, dan jagung. Tanaman yang berumur panjang contohnya ada teh, kopi, cengkeh, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Yang keempat yaitu peternakan. Peternakan usaha yang dapat dimanfaatkan adalah daging, susu, dan kulitnya. Peternakan tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar dimanfaatkan daging, susu, kulit, serta tenaganya. Itu contohnya ada sapi, kuda, dan kerbau. Peternakan hewan kecil contohnya kambing dan kelinci. Peternakan hewan unggas itu ada ayam, itik, bebek, dan burung puyuh. Berbagai jenis
usaha masyarakat Indonesia selain Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka Indonesia juga memiliki usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luas. Maka bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam antara lain ada perdagangan, ya, perdagangan Indonesia. Kemudian ada perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Tuh, jadi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sangat luas sekali manfaatnya. Oke. Semoga penjelasan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ustazah ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.